Dinadanget ieu teh pan urang sami-sami keur menekung kanu agung ngaberantang kanu maha kawasa mudasmedi hayang widi kunaon nyarita kieu. Ajaran Jawa disebutna papat kalima pancer sangkan paraning dumadi. Kadituna kanu kamarifatanana manunggaling kaula Gusti. Manajemen politikna manajemen politik kekuatan. Bentuk kejayaanana pakarang dijieuna tinu logam. Peradaban Sunda teh gaduh papat kalima pancer. Ari papat teh naon? Ari papat teh opat. Ai kalima naon? Kalima jeung dirina. Naon cenah papat kalima pancer teh? Kita ke bahasa Indonesia biar semua orang ngerti. Apa itu papat kalima tunggal itu? Adalah sebuah sistem nilai di mana manusia itu terintegrasi secara paripurna antara aspek kebudayaan, aspek kebangsaan, dan aspek ketuhanan. Jadi nilai ajaran leluhur kita itu selalu mengajarkan 3 hal. 1, budaya. 2, bangsa. 3, tauhid, ketuhanan. Tidak dipisahkan, tidak sekuler. Maka apa unsurnya? Unsurnya itu adalah tanah, air, udara, matahari. Maka komponen itu bersenyawa dengan nyawanya manusia, maka dia membentuk yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Bahasa Sunda, rawayan jati. Bahasa Islam, insan kamil. Karena manusia Indonesia seutuhnya, rawayan jati, manusia Sunda, ngahiji. Karena ngahiji maka dia manunggal. Maka pembangunan itu harus dimulai dengan bagaimana manusia memahami tanah, bagaimana dia memahami air, bagaimana memahami udara, dan bagaimana memahami matahari. Maka kerangka dasarnya itu harus dibangun tata ruang yang memadai. Tata ruang di Jabar itu dibuat beberapa tahun yang lalu telah menghilangkan 1-2 juta hektar kawasan hijau yang berpotensi menimbulkan guncangan bencana. Maka saya merubah tata ruangnya dikembalikan kembali. Dikembalikan kembali pada apa? Pada jati diri. Apa itu jati diri dalam Sang Hyang Siksa Kandang? Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawah. Konsepsi ini sebenarnya konsepsi akademis yang sudah ada dalam prinsip-prinsip pembangunan orang Sunda. Sehingga corak pembangunannya apa? Corak pembangunannya adalah bambu. Maka perkakas orang Sunda itu bambu. Kujang itu bukan sarana berperang. Sunda tidak mengenal peperangan. Kujang itu sarana berpertanian. Nah, karena coraknya bambu, maka lahirlah rumah-rumah bambu. Karena lahirlah rumah bambu, maka apa yang terjadi dalam peradabannya, Sunda terbebas dari bencana. Karena peradabannya. Nah, dalam konsep ini apa yang mesti dilakukan oleh Majalengka? Yang mesti dilakukan oleh Majalengka adalah 1, peradaban bambu menjadi satu nilai-nilai eksotrik. Bagi apa? Bagi pembangunan pedesaan. Bagaimana caranya? Daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah yang menjadi pusat sumber-sumber daya air, pemerintah daerah segera membangun kampung-kampung yang memiliki nilai estetik pedesaan. Untuk apa? Agar mereka tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh menjadi manusia yang manunggal dengan alamnya, pajajar dengan alamnya, menjaga-jaga sumber air agar tetap bening. Melahirkan apa? Melahirkan sistem nilai di mana konsep pendidikan di sekolahnya harus melahirkan konsep pendidikan Pancawaluya, cager, bager, bener,
pinter singer, kaluhur sirungan, kahanap akaran. Maka konsep pendidikan yang berbasis lingkungan harus membentuk karakter manusia sehingga dia memahami di mana letak sumber airnya, siapa leluhurnya, apa pohon yang paling disakralkannya, bagaimana tata arsitekturnya, bagaimana menata lingkungannya. Maka kampung ini akan menjadi kampung-kampung eksklusif yang akan disadi orang dalam mengembangkan apa? Dunia kepariwisataan yang berbasis lingkungan. Dan ini tren dalam bisnis kepariwisataan. Anak-anaknya apa yang mesti dilakukan? Anak-anaknya belajar bahasa Inggris dengan baik, belajar tata boga, belajar fashion, kemudian belajar tata kelola dalam lingkungan rumahnya. Rumah-rumahnya mulai dipelopori minimal di sini bangun satu kampung saja dulu, rumahnya 3 kamar, 4 kamar, berbasis panggung, tetap mempertahankan kayu bakar. Maka ini yang disebut dengan homestay, kata istilah Pak Erik. Dan ini akan berkembang. Untuk apa? Mempertahankan orang desa, tetap bangga pada desanya, tumbuh dan berkembang seiring dengan ekosistemnya. Ditambah lagi apa? Kebijakan pemerintah provinsi yang akan dan terus dikembangkan adalah pembangunan ekonomi fiskal berbasis lingkungan. Problem Indonesia itu apa? Problem Jawa Barat itu apa? Problem Jawa Barat itu adalah tumbuhnya industri di Bekasi, tumbuhnya industri di Kerawang, tumbuhnya industri di Purwakarta, tumbuhnya industri sekarang di Subang, sebentar lagi di Majalengka, tumbuh industri, angkanya semakin meningkat, pertumbuhannya semakin baik, tingkat pendapatan daerahnya makin tinggi, walaupun sudah mendapat penundaan pembayaran DBH. Kenapa itu terjadi? Karena pusat pertumbuhannya ada di sini. Problemnya apa? Dari itu adalah sumber-sumber air yang ada di gunung tidak mendapat keadilan fiskal. Karena sumber air tidak ada di gunung, tidak mendapat keadilan fiskal, akhirnya orang-orang gunung tidak bangga dengan gunungnya. Kenapa? Membangun kesengsaraan, melahirkan disparitas, kemiskinan terjadi di daerah pegunungan karena peredaran uangnya kurang, karena uangnya berputar di wilayah industri. Padahal industri di Rebana akan mati, industri di Subang akan mati, industri di Kerawang akan mati, industri di Cirebon akan mati, industri di Bekasi akan mati. Kalau sumber airnya kering yang berasal dari puncak-puncak gunung sebagai sumber peradaban. Maka hitungannya adalah daerah penghasil air, debitnya harus mulai dihitung. Daerah penghasil oksigen, debitnya harus dihitung. Sebagai apa? Keadilan fiskal. Sehingga nanti lemburnya tetap terurus, kotaknya tetap terjaga. Itu hal. Ini cara. Kalau tidak begini, apa yang akan terjadi? Kehancuran dari hulu gunung sampai bibir pantai. Kehancurannya apa? Semua orang merasa tidak mendapat keadilan fiskal. Distribusi uang tidak merata. Setiap orang mencari uang dalam setiap hari. Akhirnya kehancuran berlaku secara bersama-sama. Maka distribusi keadilan pembangunan adalah membangun keadilan fiskal sebagai solusi dalam pembangunan yang berkeadilan dengan spirit Pajajaran. Itu pertama.